sendiri merupakan kewajiban untuk kita menjaga keutuhan negara, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Apa saja kemampuan awal yang harus dimiliki dalam membela negara? Yang pertama itu ada dari jasmani, yang kedua ada dari rohani, yang ketiga ada dari moral, dan yang keempat ada dari mental. Menurut Ilham, kegiatan apa saja yang dapat melatih aspek kesiapsiagaan bela negara tersebut ya? Dari yang pertama, dari aspek jasmani yaitu olahraga. Yang kedua dari rohani, selalu beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga dari moral, mungkin bisa didapatkan ketika ikut organisasi. Yang keempat itu dari kampus sendiri, dari universitas ini. Nah, sejauh ini contoh apa yang real kegiatan yang pernah Ilham lakukan untuk mempersiapkan kesiapsiagaan membela negara? Dari yang jasmani, ikut olahraga dan juga pernah ikut PBB waktu masih sekolah. Dari rohani sendiri yaitu ibadah salat 5 waktu, dan dari moral ikut organisasi di kampus yaitu sebagai ketua himpunan mahasiswa fisika, dan juga dari intelektualnya yaitu mengikuti perkuliahan di kampus. Bela negara versus sekarang generasi Z ini dengan bela negara dulu itu bedanya apa? Kalau bicara mengenai bela negara itu mungkin beda sebelumnya atau yang dulu sama sekarang. Mungkin dulu kalau bela negaranya lebih ke kayak perang gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin saya sebagai mahasiswa ya bela negara seperti harus disiplin, itu merupakan salah satu bela negara juga. Kayak lebih bisa berpikir juga. Terus ini banyak juga sih Bu, kayak hal-hal kecil yang kita lakukan itu udah merupakan salah satu bentuk bela negara. Apakah Aliat sering menjumpai orang-orang yang pemahamannya akan bela negara itu kurang? Sebenarnya kalau itu ada juga. Ada tapi nggak banyak ya? Tapi nggak banyak juga kalau itu. Karena memang untuk sekarang alhamdulillah mungkin kebanyakan mahasiswa atau teman-teman Aliat lah itu udah ada sebagian yang bisa berpikir kritis, dan juga untuk yang tadi bela negara yang masuk kelas segala macam tentang peraturan itu udah mereka laksanakan. Ingin mendengar perspektif Mas Aryani tentang bela negara itu apa sih? Kalau saya melihat bela negara itu sebagai sebuah konsep dari akumulasi nasionalisme. Artinya kita mencintai bangsa, kita mencintai negara dalam bentuk perilaku-perilaku yang bisa kita berikan kepada negara, artinya kontribusi. Tapi selama ini orang memaknai konteks bela negara itu selalu umum dan luas, dan kebanyakan hanya berorientasi pada pendekatan yang militer dan sebagainya, seolah-olah pendekatan itu selalu kaku menurut saya. Padahal era sudah berubah, kita mengalami disrupsi perubahan, periodisasi keamanan dan sebagainya, sehingga konteks bela negara itu bisa jauh lebih fleksibel, bisa jauh lebih sederhana sebenarnya. Mungkin secara simpelnya dengan kita aktif dan rutin menjaga kebugaran tubuh dan kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan kesadaran itu, kemudian puncak dari itu semua adalah akumulasi terhadap produktivitas. Kata kuncinya produktivitas. Jadi ketika kita menerima sebuah pemahaman yang baik tentang produktivitas itu, artinya itu akan berdampak pada kontribusi. Kontribusi apa? Itu banyak sekali ruangnya. Bisa itu dalam bentuk institusi kita, tempat kita bernaung dengan kesehatan kita yang baik. Itu juga bagian dari kita memberikan effort lebih kepada institusi kita. Dan yang lainnya juga mungkin karena saya ASN dan saya dosen di saya melihat bahwa performa saya dalam menjalankan peran-peran saya sebagai warga negara dan khusus pada profesi saya sebagai ASN itu bergantung sekali dengan kesehatan dan kebugaran saya. Itu saja bisa jadi satu contoh sederhana sebenarnya untuk kita bisa mengaktualisasikan konsep bela negara itu, dan tidak selalu bicara soal bela negara harus bergabung dengan militer. Oke, itu bisa saja, dan itu juga menarik sebenarnya ketika
kita punya kesempatan itu, tapi kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama dalam memberikan ruang dan kontribusinya pada sektor itu. Makanya kita bisa lihat banyak sektor sebenarnya. Saya kira itu salah satu contoh. Menurut Bapak gimana terkait kewaspadaan diri kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara itu gimana? Kalau pertanyaannya tadi adalah tentang kewaspadaan, tentu kita melihat bahwa di era sekarang banyak sekali anak muda kita yang mengalami tadi yang saya sebutkan di awal, disrupsi dan perubahan-perubahan yang datangnya dari luar, sikap, perilaku, mentalitas yang berubah, kemudian kultur yang berubah. Kewaspadaan kita terhadap isu-isu yang baru yang masuk ke dalam kultur masyarakat kita itu jadi sebuah pemahaman penting sebenarnya, bagaimana kita memahami konteks lokal wisdom atau kearifan lokal kita dalam nilai-nilai dan aktualisasi kita di ruang bela negara itu sendiri. Jadi saya kira mungkin sekali menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam upaya mengantisipasi apa yang menjadi kewaspadaan kita dan hal-hal yang sifatnya ancaman yang kemudian hari bagi aksi dalam bela negara, saya kira. Kalau menurut Pak Adani terkait isu yang lagi hit saat ini ya, nanti kita kaitkan dengan bela negara, Bjorka, peluncuran Bjorka, itu kan mungkin di satu sisi yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini mungkin menjadi euforia dan suka mereka ada peluncuran Bjorka, tapi dari sisi kita sebagai warga dan merasa negara ini milik kita, mungkin ada kekhawatiran ya. Artinya negara ini kayaknya konsep bela negara ini bisa kita pakai dalam konteks yang menuju ke situ. Jadi ancamannya bukan ancaman langsung, bukan ancaman lewat pengaruh mungkin kalau kritis pengetahuan untuk nasi barat dan sebagainya. Itu juga di dunia kita itu ancaman itu kapan pun terjadi. Kayak Bjorka menjadi hacker yang membocorkan data-data negara. Perbedaan yang dilihat itu bagaimana? Ketika memasuki isu-isu yang lebih aktual, ya, artinya isu yang cukup baru dan rumit sekali, contoh Bjorka, kita ada satu permasalahan yang memang sedang kita hadapi, yaitu cyber security, artinya bagaimana pertahanan di wilayah cyber kita yang masih lemah, itu yang pertama. Tapi ketika bicara bela negara, tentu kita prihatin ya, sebagai anak bangsa, sebagai orang yang juga aktif di media sosial dan khusus kita pengguna semua di era cyber sekarang atau era digital. Nah, pada konteks itu saya melihat bahwa pentingnya kita memahami lebih jauh tentang urgensi apa dari sebuah tatanan sosial di dalam dunia cyber. Artinya akumulasi ini kan banyak sekali isu yang digoreng oleh beberapa oknum dan mereka kecenderungannya melihat ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah, bentuk dari kebobrokan pemerintah dalam membangun pertahanan di negara itu. Tapi menurut saya yang menjadi concern kita adalah aksi bela negara adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama ikut membantu pemerintah. Artinya memberikan kampanye positif terhadap dunia cyber kita, bukan malah melakukan perundungan kepada pemerintah bahwa seolah-olah kita memang lemah dan sebagainya. Artinya kita sebagai rakyat biasa harus menguatkan isu itu ke dalam mungkin kampanye di media sosial bahwa kita sebagai negara yang sedang berkembang memang, tapi kita juga punya penguatan dan akumulasi sosial yang baik dalam upaya memproteksi isu-isu di luar bahwa kita bangsa yang lemah, bangsa yang kemudian bisa diobrak-abrik dari luar dengan adanya hacker tadi. Jadi concern saya pada konteks ini adalah kebersamaan kita dan upaya kita melakukan yang lebih sederhana dalam konteks itu adalah mungkin kampanye media sosial bahwa kita tidak lemah pada bidang itu dan kita harus bantu pemerintah. Nah, masalahnya isu ini masuk ke dalam isu politik. Ketika isu politik masuk, maka kita tidak tahu arahnya mau kemana. Tergantung siapa yang menggunakan isu tadi. Jadi saya kira begitu. Terkait kesiapsiagaan bela negara, Pak, itu di desa ini Pak, apakah sering melakukan aktivitas seperti senam gitu Pak, atau seperti olahraga rutin setiap sorenya, dan juga untuk cinta tanah air, apakah di desa ini Pak ada yang sering melaksanakan gotong royong membersihkan halaman atau membersihkan lapangan gitu Pak, apakah ada Pak? Oh ya, untuk desa yang sering kegiatan gotong royong
itu sering dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Tapi kegiatan itu tidak dipaksakan kepada masyarakat dengan kesadaran sendiri. Hari-hari Minggu perangkat-perangkat desa keliling-keliling untuk memberitahu kepada masyarakat tentang lingkungannya. Kemudian juga kegiatan olahraga hampir setiap minggu sekali ada senam untuk kaum ibu-ibu ataupun kaum bapak, dan kami juga menyediakan sarana-sarana olahraga untuk anak-anak muda, para pemuda di Desa Lestari, baik itu volleyball atau bola kaki. Apakah nanti ada juga kegiatan-kegiatan lainnya Pak agar Desa Liang Lestari ini Pak bisa terus menekan konsep ini Pak? Apakah nanti Bapak akan memberikan suatu program misalnya jalan santai untuk para desa, untuk para warga gitu, atau lomba apa gitu? Apakah ada nanti terkonsep di program kerja Bapak? Kalau untuk ini kegiatan-kegiatan jalan santai, mungkin acara-acara lainnya itu dilakukan setiap Jumat pagi setelah sholat subuh. Kita melakukan jalan-jalan santai dan sekaligus senam di lapangan sepak bola bisa kita.